Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1816 Aku tahu siapa dia. Mei Zihua terkejut ketika Kou Tianhua tiba-tiba bergerak melawannya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan salah satu dari 10 klan musik, dan tidak ada yang berani untuk tidak memberinya wajah di Kekaisaran Naga Ilahi. Bahkan di alam Kunlun yang sangat besar, hanya segelintir orang yang bisa memahami nada naga ilahi, dan mereka semua adalah kaisar yang kuat. Tapi ini jelas tidak efektif di Laut Suci Domain Surgawi. Paling tidak, Kou Tianhua tidak tertipu. Ini mengejutkan Mei Zihua. Dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam nadi naga. Jadi dia tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Kou Tianhua, yang berada di tahap kehidupan mendalam, tanpa alat musiknya. Kamu ingin melindunginya dengan tingkat kekuatan ini. Enyahlah. Jika aku berniat membunuhmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Kou Tianhua berkata dengan dingin. Aura baleful yang dia lepaskan seperti darah, dan Kou Tianhua tidak membual. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Waitebone Blade Saint, dan dia akan menghunus pedangnya jika dia ingin bergerak. Tapi dia tidak mengambil nyawa Mei Zihua karena latar belakangnya. Wajah Mei Zihua berubah, memegangi dadanya, dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Saudaraku, bisakah kamu melakukannya? Gu Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Semua orang di sekitarnya tercengang karena ada perbedaan drastis antara apa yang dikatakan Mei Zihua dan kekuatannya. Kou Tianhua memandang Mei Zihua dengan jijik sebelum dia menoleh ke Lin Yun dan terus berjalan sambil mendengus. Tunggu. Mei Zihua mengulurkan tangan, menghentikan Kou Tianhua sementara dia perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia perlahan mendorong tangannya ke depan, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah membuang seteguk darah, dia merasa lebih lega, dan dia menyeka darah dari bibirnya. Dia tersenyum, sepertinya wajahku tidak efektif di Laut Suci Domain Surgawi. Tapi saya menyarankan kalian untuk tidak mengambil langkah lagi. Kou Tianhua tidak mau repot-repot menghadapinya, dan terus berjalan maju. Aku sudah bilang untuk berhenti. Mei Zihua tersenyum, dan mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya tampak seperti telapak tangan biasa, tetapi menyapu dengan aura tak terbatas saat telapak tangan turun. Ketika dia mengguncang pergelangan tangannya, itu terbentuk menjadi angin topan yang kuat, membentuk semacam kekacauan yang menghancurkan melodi antara langit dan bumi. Saat cahaya kejam melintas di pupil Kou Tianhua, dia mengepalkan tinjunya, dan aura balefulnya terbentuk menjadi kuali iblis. Ketika kuali iblis memancarkan cahaya merah, itu terbang ke depan. Dia hanya ingin memberi Mei Zihua pelajaran. Tapi karena Mei Zihua begitu keras kepala, dia tidak keberatan memberinya pelajaran lain untuk menunjukkan bahwa 10 klan musik tidak ada apa-apanya di Laut Suci Domain Surgawi. Tapi ketika kuali iblis mendarat di atas badai, itu berhenti dan ada angin yang tak terlihat menghalangi kuali seperti gunung yang menjulang tinggi. Di tengah-tengah suara berdengung yang sangat besar, kuali iblis Kou Tianhua hancur, dan keheranan tertulis di wajah Kou Tianhua. Setelah menyelesaikan kuali iblis, Mei Zihua melangkah maju, dan datang ke hadapan Kou Tianhua. Keduanya bertukar lebih dari 10 jurus ganjil, dan ledakan yang mereka ciptakan dalam pertarungan mereka berubah menjadi nada musik yang melayang di udara. Mei Zihua tidak bergerak, tetapi Kou Tianhua mundur 10 langkah sebelum dia menstabilkan pijakannya. Dia bisa merasakan lengannya menjadi mati rasa dengan suara dengungan di telinganya. Lautan kesadarannya berantakan, dan energi mentalnya mengalami pukulan besar. Lagu suci yang hebat. Kou Tianhua berkata dengan tidak percaya. Tetapi Mei Zihua hanya berdiri di sana dan dengan tenang berkata, Kou Tianhua, Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi Anda masih tidak bisa mengalahkan saya dengan kultivasi Anda. Saya akan jujur dengan Anda. Jika saya bersedia, kalian bertiga bersama-sama tidak akan menjadi lawan saya. Semua orang di sekitarnya terkejut saat mereka melihat Mei Zihua. Fakta bahwa dia bisa memahami lagu suci agung berarti dia setidaknya seorang spiritualis suci kelas 11. Jika dia memasangkannya dengan nada-nada kuno, bahkan mereka yang berada di puncak tahap kehidupan mendalam tidak akan bisa menyentuhnya. Mei Zihua percaya diri dan sombong, seperti bagaimana dia ketika dia tiba di bulan Ganda Lake. Setelah mengintimidasi semua orang, dia menoleh ke Lin Yun dan tersenyum, Kakak Lin,
Tidak ada yang berani menyentuhmu dengan adanya aku, setidaknya di sini di Pulau Guntur yang mendalam. Tetapi Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya dan memiliki firasat buruk karena orang ini penuh dengan dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit tidak dapat diandalkan. Saat ekspresi wajah Kou Tianhua menjadi gelap, dia dengan dingin berkata, lagu suci yang hebat, mengesankan. Tapi aku belum menghunus pedangku. Apakah Anda pikir Anda bisa melindungi Lin Xiao? Jangan repot-repot dengan dia dan bantai Lin Xiao. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan ordo bulu iblis. Kata-katanya menghasut. Semua kultivator iblis ada di sini untuk ordo bulu iblis. Bahkan jika lagu suci agung Mei Zihua kuat, mungkinkah dia bisa memblokir mereka semua? Ketika sekelompok orang mendekat, atmosfer di sekitarnya menjadi menindas, seolah-olah perang yang menakutkan akan segera pecah. Ketika Mei Zihua melihat begitu banyak orang menyerbu, kesombongannya menghilang, dan dia mundur beberapa langkah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mundur ke sisi Lin Yun, dengan ekspresi malu. Wajah Gu Jun jelek karena dia takut dengan situasi ini, dan mulai memutar matanya mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Lin Yun juga menghela nafas dalam hatinya karena ini bukan yang ingin dia lihat. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, dan dia tidak bisa menyalahkan niat baik Mei Zihua untuk itu. Siapa yang berani bergerak? Raungan bergema, dan semua orang merasa seolah-olah ada auman naga di telinga mereka, yang membuat mereka terhuyung-huyung. Saat sosok hitam yang anggun turun dari langit, dia memegang kipas dengan naga putih yang melingkar di sekelilingnya. Dia terlihat mempesona, namun, heroik pada saat yang sama. Dia secara alami adalah An Liuyan. Setelah An Liuyan tiba, dia melambaikan kipasnya ke bawah, dan kipas itu terbang seperti naga putih, menyebabkan 4 kepala terbang dengan darah memercik. Dengan lambaian tangannya, An Liuyan menarik kembali kipas itu kembali kepadanya. Tindakan ini mengintimidasi banyak orang. Adegan ini langsung membuat banyak orang mundur. Bos An, apakah Anda juga di sini untuk bersaing memperebutkan ordo bulu iblis? Kou Tianhua menyipitkan matanya, tetapi dia memiliki segumpal ketakutan di dalam pupilnya ketika dia melihat An Liuyan. Dia tidak berani bersikap santai lagi. Identitas An Liuyan di permukaan adalah Master Paviliun Muda dari Paviliun Bintang Surgawi, dan ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi banyak kultivator iblis di Laut Suci Domain Surgawi. Tapi menurut rumor yang beredar, dia bahkan memiliki identitas lain sebagai salah satu yang mulia iblis bintang 9 di gerbang iblis kehancuran timur. Jika itu benar, itu akan sangat menakutkan. Tapi An Liuyan tidak peduli dengan Kou Tianhua dan berkata, beri aku wajah dan abaikan ordo bulu iblis saat kamu berada di Pulau Guntur yang dalam. Di masa depan, jika kalian membutuhkan bantuan, kalian bisa mencariku di Paviliun Bintang Surgawi. Tapi tidak apa-apa jika kalian tidak ingin memberi saya wajah karena saya memiliki cara untuk menggali segala sesuatu tentang Anda. Wajah para kultivator iblis di sekitarnya berubah, dan mereka mulai ragu-ragu. Mereka tidak bisa memberikan wajah Mei Zihua, tetapi An Liuyan adalah cerita yang berbeda. Dia memberi ancaman dan keuntungan pada saat bersamaan. Para kultivator iblis di sini dapat mengabaikan tanah suci, tetapi mereka harus mempertimbangkan kembali ketika datang ke gerbang iblis. Bagaimanapun, gerbang iblis tidak memiliki banyak reservasi, jika dibandingkan dengan tanah suci. Karena Bos An sudah mengatakannya, kami secara alami harus memberi Anda wajah. Bos An, jangan khawatir. Kami tidak akan menyentuh Lin Xiao di Pulau Guntur yang dalam, tapi itu cerita yang berbeda saat kami keluar. Para kultivator iblis di sekitarnya berbicara. Mereka harus memberikan wajah An Liuyan apapun yang terjadi. Beberapa saat kemudian, para kultivator iblis semuanya pergi. Hanya Kou Tianhua dan beberapa orang lainnya yang tetap tinggal karena mereka ditempatkan dalam posisi yang sulit. Kou Tianhua tidak takut pada An Liuyan, tapi dia tidak percaya diri untuk berurusan dengan kelompok Lin Yun sekarang setelah An Liuyan datang. Bos An, kami akan menunggu dan melihat. Kou Tianhua adalah orang yang tegas, dan pergi setelah mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Dengan itu, ketegangan di sekitarnya menghilang. Tuan muda, saya terlambat. Seorang Liuyan muncul. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Lin Yun bisa merasakan banyak tatapan padanya dalam kegelapan, jadi ini bukan tempat bagi mereka untuk berbicara. Dia telah lama menemukan pria bertopi bambu, dan orang ini bahkan tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Selain dia, ada beberapa orang yang tersembunyi dalam kegelapan, tapi dia tidak bisa mendeteksi banyak, bahkan dengan pedang hati. Aura yang dipancarkan orang-orang itu kuat, bahkan lebih kuat dari kultivator iblis di peringkat iblis. Ya, saya tahu suatu tempat. An Liuyan mengangguk.
Pimpin jalannya, kalau begitu. Lin Yun mengikuti di belakang An Liuyan. Ketika lelaki tua itu melihat An Liuyan, wajahnya segera ditempeli senyuman sebelum mengikuti di belakang mereka. Bagaimanapun, dia mendapatkan banyak hal di tangan An Liuyan, dan dia memiliki kesan yang lebih baik tentangnya daripada Lin Yun. Sementara itu, Mei Zihua ditinggalkan dalam posisi canggung karena tidak ada yang memanggilnya. An Liuyan melirik Lin Yun, tapi Lin Yun hanya berjalan dengan tenang. Hal ini membuat Mei Zihua semakin cemas karena dia ingin seseorang menatapnya dan mengundangnya. Ketika dia melihat kelompok Lin Yun sudah jauh, dia dengan cepat mengejar mereka. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar kelompok Lin Yun. Ketika dia melihat Lin Yun tiba-tiba berhenti, dia memiliki kegembiraan di wajahnya karena Lin Yun setidaknya memiliki hati nurani untuk menunggunya. Tuan muda, ada apa? An Liuyan bertanya dengan ragu. Seseorang mengikuti kita. Lin Yun berbalik dan melihat pemuda yang mengenakan topi bambu mengikuti di belakang mereka dari jauh. Ketika tatapan mereka bertabrakan, pihak lain akhirnya mundur. Siapa orang itu? An Liuyan bertanya. Dia pikir dia telah menyembunyikan dirinya dengan baik, tapi aku sudah tahu siapa dia. Tidak perlu peduli padanya, untuk saat ini. Lin Yun berkata dengan cahaya dingin berkedip di pupil matanya. Bab 1817 Istana Bawah Tanah Kura-Kura Hitam Guntur. Setelah rombongan Lin Yun pergi, ada 3 orang yang berdiri di atas gunung di Pulau Guntur yang dalam. Jika Lin Yun melihat mereka, dia tidak akan asing dengan mereka karena mereka adalah 3 jenderal dewa dari Sekte Bulan Darah Kehancuran Timur. Pemimpin tim memiliki rambut merah panjang dengan pinggiran yang menutupi dahinya. Di matanya di balik pinggiran rambutnya, ada rune api yang berputar di dalamnya, memancarkan aura yang menakutkan. Sambil melihat ke kejauhan Lin Yun pergi, dia bertanya setelah sekian lama waktu berlalu, dia adalah Lin Xiao, juara perjamuan Nirwana. Itu dia. Ao Feng dan Yan Changming menganggukkan kepala dengan ekspresi jelek. Mereka berdua berada di alam dektrit samsara, mencapai tahap kehidupan mendalam ketiga. Tapi mereka gemetar ketakutan dan tidak berani meninggikan suara di depan pemuda berambut merah itu. Ini karena pemuda berambut merah itu adalah yang terkuat dari 3 jenderal dewa api. Sangat menarik bahwa dia berani datang ke Laut Hampa Kura-Kura Hitam saat dia tidak berada di alam dektrit samsara. Jenderal Dewa Api tersenyum ceria. Dia kuat, terutama niat pedangnya. Jenderal Dewa Petir Ao Feng berkata dengan rasa takut yang tersisa. Aku bisa melihatnya. Tidak heran mengapa kalian berdua kalah darinya, membawa penghinaan pada gelar Jenderal Dewa. Jenderal Dewa Api berkata, Jenderal Dewa memiliki posisi tinggi di Sekte Bulan Darah, dan seseorang harus membayar harga yang mahal untuk menjadi satu. Bagaimanapun, ini berarti bahwa mereka harus melenyapkan semua orang untuk mendapatkannya. Sekte Bulan Darah hanya memiliki 108 Jenderal Dewa di alam Kunlun. Hanya 3 Jenderal Dewa yang aktif di Kehancuran Timur, ini tidak berarti hanya ada 3 di Kehancuran Timur. Ketika 2 Jenderal Dewa merangkak keluar dari kelompok Teh Dao bela diri, itu adalah penghinaan besar bagi Sekte Bulan Darah, menyebabkan kegemparan besar. Ini juga berarti nama Lin Xiao telah menyebar di Sekte Bulan Darah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita bergerak sekarang? Ao Feng mengertakkan gigi. Tidak perlu terburu-buru. Dia hanya anak kecil. Jenderal Dewa Api berkata dengan mata menyipit. Kelompok 4 orang Lin Yun mengeksekusi teknik gerakan mereka dan tiba di hutan terpencil 1 jam kemudian. Tuan muda, apakah ada yang masih melihat kita? An Liuyan bertanya. Tidak untuk saat ini. Lin Yun merasakan dengan hati pedang, dan sebagian besar orang sudah pergi. Niat pedang itu peka terhadap tatapan dari orang lain, dan itu akan membunyikan indranya. Setelah pemuda yang memakai topi bambu itu pergi, Lin Yun bisa merasakan sebagian besar tatapan menghilang. Apakah itu orang yang kita lihat di kapal kura-kura hitam? Mei Zihua menyadari keberadaan pemuda itu, karena pemuda itu tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Tapi Lin Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada yang lain, dan mereka mungkin dari Sekte Bulan Darah. Dia telah berinteraksi dengan 2 Jenderal Dewa, dan dia cukup akrab dengan aura mereka. Tapi meski begitu, dia tidak berani memastikannya. Itu pasti Jenderal Dewa Api. An Liuyan berkata dengan gugup dengan rasa takut yang tersisa di pupil matanya. Apakah Jenderal Dewa Api itu menakutkan? Lin Yun bertanya. Ini adalah orang yang dikhawatirkan An Liuyan, dan ini adalah alasan mengapa dia tidak ingin dia datang ke Laut Void Kura-Kura Hitam. Jenderal Dewa Api itu kuat, tapi masih tidak terlalu menakutkan jika dia sendirian. An Liuyan menjelaskan.
Saya khawatir mereka akan membalas dendam atas apa yang terjadi di kelompok teh marsial Dao. Sekte Bulan Darah sangat kuat, dan cabang mereka di kehancuran timur sendiri memiliki kekuatan untuk melawan Tanah Suci. Belum lagi mereka memiliki 7 pembantu suci, dan kemudian ada putra suci di atas mereka. Lin Yun tidak mengerti banyak tentang Sekte Bulan Darah, tapi dia pernah mendengar tentang putra suci sebelumnya. Elysium Bulan Merah adalah kekuatan bawahan dari Sekte Bulan Darah di alam Xuan Huang, dan Sekte Bulan Darah memiliki 7 putra suci. Hanya putra suci yang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi putra ilahi, dan mereka akan menjadi pelayan putra ilahi untuk selamanya saat mereka gagal. Saya tidak berpikir putra-putra suci akan muncul di sini, kata Lin Yun. Kultivasi putra suci pasti di atas tahap kematian mendalam, jadi mereka tidak bisa datang ke laut kehampaan kura-kura hitam kecuali mereka menutup kultivasi mereka. Tetapi risiko untuk melakukannya terlalu besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? An Liuyan bertanya. Tunggu dan lihat perubahan apa lagi yang muncul dari istana bawah tanah kura-kura hitam. Jika masih di laut mati, sebaiknya kita pergi saja. Lin Yun tidak takut mati, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak cukup bodoh untuk menerobos masuk ke laut mati untuk mendapatkan warisan kura-kura hitam guntur. Oke, An Liuyan mengangguk. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun memandangi awan iblis di kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan yang tersembunyi di kegelapan yang bahkan bisa membahayakan orang suci jika mereka masuk. Bagaimanapun, itu adalah zona terlarang, laut mati. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yun dan rombongannya mengasingkan diri, dan Pulau Guntur yang dalam menjadi semakin ramai. Mereka yang bisa sampai di sini tidaklah lemah karena yang lebih lemah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Saat lebih banyak ahli tahap kehidupan mendalam tiba, Pulau Petir yang mendalam menjadi lebih kacau. Banyak dari mereka adalah kultivator iblis, dan ada beberapa perseteruan di antara mereka. Jadi, sambil menunggu, kadang-kadang akan ada perkelahian yang terjadi di Pulau Petir yang dalam. Banyak orang kehilangan nyawa mereka hanya dalam beberapa hari, yang aneh. Ini karena tidak ada tempat lain yang akan membuat orang sekarat sebelum kesempatan muncul. Tapi itu normal di Laut Suci Domain Surgawi, dan jantung kehancuran timur tidak memiliki penguasa yang sebenarnya untuk menekan semua orang. Dengan demikian, perkelahian akan terjadi di seluruh dunia, dan tidak ada aturan di luar kota Domain Surgawi. Setelah 7 hari berlalu, Lin Yun perlahan membuka matanya untuk melihat sebatang pohon. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat banyak orang menuju ke arah itu. Seluruh pulau guntur yang mendalam seperti binatang buas yang tertidur yang terbangun, memancarkan berbagai aura yang kuat. Sepertinya ada yang berubah dengan istana bawah tanah, kata An Liuyan. Ayo pergi dan lihatlah. Lin Yun berdiri dan memberi An Liuyan senyuman sebelum dia berlari keluar. Mei Zihua telah tidur dengan tenang. Dia dengan cepat membuka matanya dan berlari mendekat. Melihat ini, Gu Jun tersenyum sebelum mengambil seteguk anggur dan mengikuti di belakang mereka, para pemuda benar-benar energi. Setelah dia terbang keluar dari hutan terpencil ini, hal itu langsung menarik perhatian banyak orang. Tapi pikiran mereka tertuju pada istana bawah tanah kura-kura hitam. Belum lagi An Liuyan ada di sampingnya, jadi mereka melanjutkan perjalanan ke istana bawah tanah kura-kura hitam setelah melirik beberapa kali. Setelah beberapa saat, kelompok 4 orang Lin Yun berhenti di udara di luar Pulau Guntur yang dalam. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka bisa melihat sebuah istana bawah tanah yang sangat besar muncul di ujung langit. Istana bawah tanah diselimuti petir dengan warna berbeda, dan kilat petir itu seperti telapak tangan besar yang mengangkat seluruh istana bawah tanah ke udara. Saat petir menderu di kejauhan, itu bisa terdengar bahkan dari jarak lebih dari 100.000 mil, dan ini membuat hati semua orang bergetar. Sepertinya telah meninggalkan laut mati, kata An Liuyan. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Istana bawah tanah itu melayang di atas laut, jadi hampir tidak bisa dianggap telah meninggalkan laut mati. Tapi itu masih melayang di tepi. Jika mereka ingin mencapainya, mereka harus mengambil beberapa risiko. An Liuyan, Mei Zihua, dan Gu Jun berbalik untuk melihat Lin Yun, menunggunya mengambil keputusan. Tanpa mereka sadari, Lin Yun telah menjadi pilar kelompok ini. Ayo pergi. Mata Lin Yun bersinar terang, dan dia segera membuat keputusan. Ketika keempatnya mengeksekusi teknik gerakan mereka berubah menjadi 4 garis cahaya yang terbang melintasi langit, mengguncang semua orang di belakang mereka. Beberapa lama kemudian ketika dentuman sonik bergema, semua orang kemudian mengangkat kepala mereka dan bisa melihat petir bergemuruh di langit.
Itu sama sekali tidak kalah dengan kesengsaraan Lin Yun, dan ini membuat semua orang merasa ketakutan. Kadang-kadang, petir akan jatuh dari langit, menyebabkan kawah besar di tanah dengan petir beterbangan. Itu benar-benar warisan kura-kura hitam petir. Lin Yun berkata dengan ekspresi serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Gu Jun. Aku hanya membuat tebakan acak. Gu Jun tersenyum canggung. Di bawah petir, banyak orang terbang, mendekati istana bawah tanah kura-kura hitam petir. Lin Yun berhenti sejenak sebelum dia menyerbu ke kedalaman laut mati. Dia bisa melihat banyak orang menuju ke arah yang sama. Petir di sana terlalu menakutkan. Mei Zihua berkata dengan ekspresi pucat. Kultivasinya adalah yang terlemah, dan dia juga tidak meredam fisiknya. Belum lagi kesengsaraannya adalah yang paling mudah di antara semua orang di sini. Jadi, dia belum pernah melihat petir dalam skala seperti itu sebelumnya. Lin Yun juga menganggukkan kepalanya, mengakui apa yang dikatakan Mei Zihua. Dia baru saja mengalami kesengsaraannya, dan energi di sini tidak lebih lemah dari kesengsaraannya sendiri. Jika mereka tidak berhati-hati, semua orang yang menuju ke istana bawah tanah kura-kura hitam petir akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Bahkan tanpa memikirkannya, banyak nyawa akan hilang. Tetapi meskipun mengetahui bahwa itu akan berbahaya, itu tidak menghentikan semua orang untuk menuju ke istana bawah tanah kura-kura hitam guntur. Lagi pula, siapa yang tidak ingin bangkit dan menjadi pusat perhatian dalam seni bela diri? Tidak perlu bagimu untuk datang dengan identitasmu. Tempat ini tidak cocok untukmu. Kata Lin Yun. Mei Zihua adalah putra dari salah satu dari 10 klan musik, jadi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk kesempatan ini. Lagi pula, kesempatan di sini bahkan mungkin tidak sebanding dengan sesuatu yang diberikan dengan santai oleh senior klannya. Itu brutal, tapi sangat realistis. Apa maksudmu? Apa kau meremehkanku? Mei Zihua bertanya. Di dunia ini, ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk berdiri di puncak piramida sejak lahir, berdiri di tempat yang diperjuangkan semua orang sepanjang hidup mereka dan tidak pernah bisa mencapainya. Ini adalah hal yang normal, dan tidak ada yang tidak adil tentang hal itu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kata Lin Yun. An Liuyan, ayo pergi. Hati-hati. Lin Yun bepergian dengan An Liuyan. Ketika dia melihat Gu Jun, yang ingin menyelinap pergi, dia memegang bahu lelaki tua itu dan berkata, Senior Gu, kamu tidak perlu rendah hati. Tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain kamu. Jangan omong kosong. Aku benar-benar bukan keturunan kura-kura hitam. Gu Jun berjuang. Keturunan kura-kura hitam. Seorang Liuyan bertanya dengan kaget, di mana Lin Yun hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat pemandangan ini, Mei Zihua merasa konflik. Dia lebih kuat dari kebanyakan orang di sini, dan dia juga memiliki banyak harta. Tapi dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah mengalami hidup dan mati, jadi ini secara alami membuatnya takut. Bagaimanapun, dia bisa mengandalkan wajahnya untuk menyelesaikan banyak masalah di Kekaisaran Naga Ilahi. Siapa yang waras yang akan menyinggung keturunan salah satu dari 10 klan musik? Tapi dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti dan mengertakkan gigi, bukankah ini hanya wilayah kesengsaraan petir? Apa yang saya takutkan? Kelompok ini menjadi berhati-hati, dan meningkatkan kecepatan mereka sebelum akhirnya tiba di wilayah yang petirnya paling ganas. Petir yang jatuh di sini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dengan kesengsaraan yang baru saja dialami Lin Yun. Tapi wilayah ini sangat luas, dan ada banyak ruang untuk menghindar. Ketika 10 petir turun dari langit, seorang ahli tahap kehidupan mendalam tahap keempat disambar oleh mereka. Orang itu hanya bertahan sebentar sebelum dia menjadi abu. Pemandangan ini membuat Lin Yun menarik nafas dingin, dan wajahnya menjadi serius. Tidak ada daerah yang aman di sini, dan itu beberapa kali lebih menakutkan daripada kesengsaraannya. Mereka sesekali bisa mendengar orang berteriak, dan beberapa tersambar petir yang melepaskan teriakan yang menyedihkan. Bahkan dengan asal-usul naga dan aura kehidupan yang mendalam, mereka tidak mampu bertahan lama. Setelah mereka disambar satu persatu, mereka akan menarik petir lainnya dengan 10 petir yang jatuh. Pak Tua, apakah Anda punya cara? Lin Yun bertanya, menatap Gu Jun. Tapi orang tua itu menatap istana bawah tanah seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Dia bergumam, ada yang tidak beres. Mengapa istana ini terasa seperti dibawa keluar secara paksa, dan masih belum waktunya untuk muncul? Bab 1818 Istana Guntur Surgawi. Apa maksudmu? An Liuyan bertanya dengan waspada. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Jun dengan gugup berkata, saya tidak tahu.
Kata-katanya membuat Lin Yun menatapnya, dan dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika Gu Jun merasakan hawa dingin mengalir dari tubuhnya karena tatapan Lin Yun, dia berkata, "Bajingan, jangan lihat aku. Aku benar-benar bukan dari garis keturunan kura-kura hitam." Lin Yun tidak memikirkan hal itu dan terus berjalan. Saat petir menjadi lebih ganas, mereka sesekali bisa mendengar jeritan yang menggema, dan kerumunan di daerah sekitarnya sangat berkurang. Semua orang menjaga jarak di antara mereka sendiri, dan tidak berani mendekat. Mereka semua ada di sini untuk mendapatkan warisan, dan tidak ada yang ingin mati di tengah jalan. Lagi pula, akan sangat menyedihkan jika mereka kehilangan nyawa tanpa melihat harta apapun. Dengan demikian, semua orang menjaga jarak di antara mereka dengan hubungan baik, menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat asal-usul naga berfluktuasi, mereka praktis menggunakan apapun yang mereka miliki untuk menghadapi petir. Kelompok Lin Yun juga dengan hati-hati menghindari petir, dan mereka harus mengurangi kecepatan mereka karena itu. Tapi tiba-tiba, indera Lin Yun mulai mengkhawatirkannya. Berhenti. Lin Yun berhenti dan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat awan iblis beberapa ratus mil jauhnya secara bertahap membentuk pusaran. Di dalam pusaran, ada kilatan petir yang datang darinya, dan Lin Yun akrab dengan pemandangan ini. Setelah pulsa naganya mencapai 9.000 kaki, inti dari kesengsaraannya akan berubah menjadi sebuah kolam. Tapi pusaran ini lebih dari 10 kali lebih besar dari yang dia hadapi dalam kesengsaraannya. Kolam petir kesengsaraan naga. Lin Yun gemetar dengan jejak ketakutan yang tersisa di dalam pupil matanya untuk pertama kalinya. Ini karena istana bawah tanah kura-kura hitam terlalu dekat dengan laut mati. Tapi saat Lin Yun mengatakan itu, petir putih yang menyilaukan turun dari pusaran petir, dan petir itu terpecah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di laut. Hanya dalam sepersekian detik, lebih dari 100 orang menguap di tempat, dan mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Mereka bahkan tidak bisa berteriak, dan sebagian besar orang yang meninggal adalah ahli tahap kehidupan mendalam. Hal ini tentu saja membuat takut banyak orang. Lari, lari. Itu adalah kolam petir kesengsaraan naga. Pusaran petir mulai meluas, meluncurkan serangan tanpa pandang bulu ke seluruh wilayah ini. Pergi. Lin Yun tidak bisa terlalu terganggu olehnya. Dia memegang tangan An Liuyan sebelum mendorong teknik gerakannya hingga batasnya, berubah menjadi garis cahaya dan melarikan diri. Detik berikutnya, tempat dia semula berada diselimuti oleh petir. Ketika Lin Yun berbalik, wajahnya berubah, orang tua. Gu Jun menghilang begitu saja, tidak meninggalkan apapun. Adegan ini membuat An Liuyan menarik napas dingin karena ini terlalu menakutkan. Apa yang kalian lakukan? Lari. Tepat ketika mereka terkejut, mereka dengan cepat berbalik untuk melihat Gu Jun. Orang tua itu telah melarikan diri paling cepat, dan dia bahkan tidak berbalik, melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan nyawanya. Semua orang hampir mati, tapi orang tua itu baik-baik saja dan sudah melemparkan mereka ke belakang. Ini membuat bibir mereka bergerak-gerak, tetapi Lin Yun dengan cepat mengejar Gu Jun dengan An Liuyan. Seni mengejar matahari ilahi miliknya hanya ada di alam nadi naga, dan dia tidak memiliki bagian alam dekrit samsara. Itu cukup sampai dia mencapai alam nadi naga ke-9, tetapi itu sedikit kurang jika dibandingkan dengan alam dekrit samsara. Belum lagi dia tidak bisa membuka sayap gagak emas, sarana terkuat dari seni mengejar matahari ilahi yang bisa meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Tapi untungnya, hati pedangnya memperingatkan dia untuk tidak melakukannya. Tuan muda, lihatlah tetua Gu. An Liuyan tiba-tiba berkata. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang Gu Jun, kecepatannya tidak cepat, dan dia bisa menghindari petir sebelum turun, seolah-olah dia sudah tahu di mana petir itu akan jatuh. Jika dia tidak melihatnya dengan hati-hati, dia tidak akan bisa menyadarinya. Orang tua itu, kejar dia, Lin Yun mengutuk. Dia dengan cepat mengejar Gu Jun dan menarik lelaki tua itu ke sisinya. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Jangan menyeretku ke bawah. Gu Jun dengan cepat meronta. Jangan berpikir untuk lari, kata Lin Yun. Saat itu, sambaran petir turun dari langit, dan Lin Yun dengan kuat mencengkeram Gu Jun, mencegahnya untuk berlari. Anak nakal, lepaskan. Petir sedang turun. Jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Gu Jun dengan cemas berteriak. Tapi tepat ketika petir akan turun, anehnya petir itu mendarat beberapa ratus meter jauhnya dari mereka, menyebabkan percikan yang sangat besar. Saat air akan memercik, Lin Yun menggunakan aura pedangnya untuk memblokirnya. Akting yang bagus. Lin Yun memandang Gu Jun.
Mei Zihua juga seorang aktor, tapi aktingnya buruk dan dia hanya memahami esensi drama. Tapi Gu Jun benar-benar seorang aktor yang bahkan membuatnya takut sebelumnya. Wajah Gu Jun memerah, dan dia tersenyum canggung, hehe. Mungkin aku diberkati oleh karma, dan inilah mengapa petir tidak menyambarku. Lanjutkan berakting. Lin Yun tidak memilih untuk berdebat dan hanya menatap Gu Jun. Tuan muda, lihat di sana. Wajah An Liuyan tiba-tiba berubah. Ketika Lin Yun mengarahkan perhatiannya, dia melihat Mei Zihua berjuang untuk menghindari petir yang turun beberapa ribu meter jauhnya. Mei Zihua sepertinya menjadi sasaran petir, dan petir itu akan jatuh kemanapun dia pergi. Awan petir bergemuruh di langit, dan magma petir seperti air terjun yang menjebaknya. Wajah Gu Jun menjadi senang melihat Mei Zihua dalam masalah, dan dia terkekeh, aku tahu dari sekilas bahwa anak nakal itu bukan orang yang baik. Lihatlah, bahkan surga pun ingin dia mati. Bukankah aku sudah bilang pada Mei Zihua untuk tidak datang? Lin Yun mengalami sakit kepala karena Mei Zihua muncul tepat ketika dia sedang memikirkannya. Bukankah ini terlalu kebetulan? Dia secara kasar bisa mengetahui mengapa kesengsaraan itu menargetkan Mei Zihua. Yang terakhir memahami lagu suci agung, belum lagi kultivasi mentalnya lebih tinggi dari siapapun di sini, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari awan petir. Awasi orang tua ini. Lin Yun berkata kepada An Liuyan. Dengan getaran pedang, Lin Yun menghunus pedang pemakaman bunga dan memanipulasinya dari jauh. Saat pedang kubah surgawi memberi kekuatan pada pedangnya, pedang itu terbang ke arah Mei Zihua. Saat petir dan sinar pedang bertabrakan, petir itu seperti sungai yang terbelah oleh pedang pemakaman bunga. Beberapa waktu kemudian, ketika Lin Yun menciptakan wilayah yang aman, dia mengulurkan tangan kanannya, mengeksekusi pegangan naga biru. Berbahaya baginya untuk mengeksekusi teknik rahasia ini karena identitasnya akan terbongkar jika dia tidak berhati-hati. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan hal itu. Ketika pusaran badai muncul di telapak tangannya, sebuah telapak tangan raksasa terbang dan meraih Mei Zihua. Ketika pedang pemakaman bunga kembali ke sarungnya, Mei Zihua masih belum pulih dari rasa takutnya. Setelah dia mendapatkan kembali pijakannya, dia tersentuh saat dia menatap Lin Yun. Lin Xiao, kamu menyelamatkanku. Tapi Lin Yun tidak bisa diganggu tentang dia, dan menoleh ke Gu Jun, orang tua, pimpin jalannya. Saya hanya orang tua. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Gu Jun tampak enggan, tapi dia tetap memimpin. Kali ini, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa ketika dia berjalan di samping Gu Jun. Dia bisa merasakan aura kuno yang dipancarkan dari orang tua ini, dan bahkan tulang naga biru miliknya akan tertarik ketika vitalitas orang tua itu melonjak. Namun, orang tua itu masih berusaha menyangkal bahwa dia bukan keturunan kura-kura hitam. Perjalanan mereka selanjutnya berjalan lancar, namun mereka masih harus berpura-pura menghindari petir agar tidak menarik lebih banyak perhatian. Sepanjang perjalanan, mereka bisa melihat banyak sekali mayat hangus di tanah, dan mereka bahkan tidak meninggalkan mayat yang utuh. 1 jam kemudian, kelompok Lin Yun yang terdiri dari 4 orang berhenti, dan mereka melihat ke arah awan petir di langit. Awan hitam pekat di langit telah menjadi ungu cerah. Di bawah awan petir ungu, ada istana bawah tanah yang megah melayang di udara terbungkus petir 9 warna. Saat berdiri di depan istana ini, mereka semua merasa tidak berarti di hadapannya. Ini seharusnya adalah istana bawah tanah kura-kura hitam petir. Awan petir ungu menutupi beberapa ribu mil, dan Lin Yun tidak bisa menahan keterkejutan saat melihatnya. Ini seharusnya hanya puncak gunung es, dan garis keturunan kura-kura hitam mungkin memiliki masa kejayaan yang tak terbayangkan di Laut Suci Domain Surgawi di masa lalu. Saat itu, tempat ini masih belum disebut Laut Suci Domain Surgawi. Di zaman keemasan itu, tempat ini disebut Danau Suci Surgawi. Di atasnya ada sebuah bintang yang melayang di langit. Tapi setelah pertempuran antar dewa, tempat ini menjadi Laut Suci Domain Surgawi di bawah pengaruh aura iblis. Ini adalah istana bawah tanah kura-kura hitam. Tempat ini megah. An Liuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mungkin itu istana kura-kura hitam surgawi. Lin Yun mengangguk. Dia teringat paviliun nirwana surgawi, dan istana ini mungkin sesuatu yang serupa. Hanya saja tidak dibangun di bawah tanah, dan tenggelam setelah pertempuran antar dewa. Itu benar. Tempat ini disebut Istana Guntur Surgawi di masa lalu, salah satu dari 36 istana surgawi yang menyelimuti bintang domain surgawi. Gu Jun menghela nafas. Saat dia berbicara, dia segera menyadari bahwa dia mengalami selip lidah lagi. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat Lin Yun, An Liuyan, dan Mei Zihua sedang menatapnya. Penatua Gu, lanjutkan.
Aku penasaran dengan istana guntur surgawi ini. An Liuyan tersenyum. Aku hanya omong kosong, dan hanya itu yang kudengar. Itu tidak nyata. Wajah Gu Jun memerah. Sekarang, bahkan Mei Zihua, yang paling lambat di antara mereka, bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari orang tua ini. Saat itu, beberapa sosok terbang dari sekitarnya. Selain kelompok 3 orang Kou Tianhua, ada banyak orang lain yang memancarkan aura menakutkan, dan mereka semua berada di fase terakhir dari tahap kehidupan mendalam. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena dia tidak melihat orang-orang ini kembali ke Pulau Guntur yang mendalam. Orang-orang ini semua adalah para ahli, dan mereka tetap low profile selama ini. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, Kou Tianhua juga memperhatikannya, dan dia menyeringai, "Lin Xiao, senang melihatmu masih hidup. Aku khawatir aku mungkin tidak bisa mendapatkan Ordo Bulu Iblis setelah kamu mati." Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Dia sengaja meninggikan suaranya, menarik perhatian banyak orang. "Saudara Lin, kita bertemu lagi." Sekelompok orang lain muncul, dan orang ini adalah Yu Wenxiu dari Sekte Ming, yang ditemui Lin Yun di kelompok teh marsial Dao. Tidak lama kemudian, Yan Chihuo dari Sekte Api Surgawi juga muncul, dan kemunculan 2 tanah suci membuat lingkungan sekitar menjadi hidup. Tapi Lin Yun waspada, dan dia tidak menanggapi mereka. Ini karena hubungannya dengan kultus Ming dan Sekte Api Surgawi tidak baik atau buruk. Di kelompok teh marsial Dao, orang-orang ini tidak akan melakukan apapun padanya karena aturan dan status mereka sebagai murid tanah suci. Tapi di Laut Void kura-kura hitam, itu tidak pasti sekarang, terutama karena mereka membuat terobosan ke alam Dektrit Samsara. Bab 1819 bertahan. Lin Yun melirik sekilas pada Yan Chihuo dan Yu Wenxiu. Mereka berdua berada di puncak tahap kehidupan mendalam tahap ketiga. Dia menghitung secara kasar waktu, dan baru saja 3 bulan sejak kelompok teh marsial Dao. Saat itu, ada desas-desus bahwa orang-orang ini mencapai tahap kehidupan mendalam tahap ketiga ketika mereka melakukan terobosan ke alam Dektrit Samsara. Sekarang setelah dia melihat mereka lagi, rumor itu tidak palsu. Dia bisa merasakan asal mula naga yang kuat datang dari mereka, dan mereka bahkan lebih kuat dari para tetua klan Liu yang dia bunuh. Ketika Yan Chihuo menatap Lin Yun, tatapannya rumit. Lin Yun tidak bisa lagi menarik perhatiannya, tapi dia tidak bisa menahan rasa penyesalan. Bagaimanapun, dia terpaksa membuat terobosan karena dia tidak memiliki harapan untuk bersaing untuk menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga. "Lin Xiao, aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini, dan bahkan aku harus mengakui bahwa aku berjuang untuk menahan godaan untuk mengambil kepalamu." Yan Chihuo tersenyum, setengah bercanda dengan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun, Ordo Bulu Iblis dapat ditukar dengan hampir semua hal, dan setidaknya itu adalah artefak suci kemuliaan. Tidak hanya dia yang tergoda, tapi bahkan orang suci pun akan tergoda. Tapi sebagai seorang jenius dari Tanah Suci, dia tentu saja tidak akan tahu malu seperti Kou Tianhua. Tapi dia menyelidik ketika dia mengatakannya dengan nada setengah bercanda. Jika Lin Yun adalah orang yang suka memaksa, dia tidak akan keberatan untuk bergerak. Lagi pula, siapa yang bisa menolak artefak suci kemuliaan? Haha, ini adalah laut kehampaan kura-kura hitam. Jika juara perjamuan Nirwana meninggal di sini, aku yakin garis keturunan naga biru dan gunung suci wangi surgawi tidak akan terkejut karenanya. Suara dingin Yu Wenxiu bergema. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat Huang Xuanyi juga ada di sana. Dia berdiri dengan tidak signifikan di samping Yu Wenxiu, dan Lin Yun tidak menyadarinya sebelumnya. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak saat dia melihat Huang Xuanyi, karena ini adalah pertemuan ketiga mereka. Tapi sekarang dia teringat, keberuntungannya sepertinya cukup bagus setiap kali dia bertemu dengan Huang Xuanyi. Ketika dia pertama kali membutakan Huang Xuanyi, dia menjadi yang pertama di peringkat inti Elysium. Selama pertemuan kedua mereka, dia membutakan Huang Xuanyi lagi dan menjadi terkenal di perjamuan Taman Barat. Ini adalah pertemuan ketiga mereka, dan dia melihat Huang Xuanyi memiliki kain hitam yang menutupi matanya. Tampaknya dia belum pulih dari penglihatannya. Kau benar. Sebaliknya, aku yakin tidak akan ada yang terkejut juga jika murid-murid Tanah Suci mati di sini. Lin Yun dengan acuh tak acuh menjawab. Murid Yu Wenxiu bersinar dengan cahaya yang aneh, tapi dia sangat menyembunyikannya dan hanya menepisnya dengan senyuman. Lin Xiao, sepertinya kepalamu cukup berharga. Begitu banyak orang yang mengejarmu. Kou Tianhua tertawa ketika dia menyadari hubungan aneh antara Lin Yun dan 2 Tanah Suci. Yan Chihuo dan Yu Wenxiu mengerutkan alis mereka saat mendengar itu.
Mereka akhirnya memutuskan untuk mengabaikan Kou Tianhuo karena identitas mereka, tetapi mereka juga tidak mendukung Lin Yun. Lin Xiao, kamu bisa ikut dengan kami. Saat itu, tawa hangat bergema saat Jiling Feng dari Gunung Phoenix Ilahi dan Xiao Yuanqi dari Sekte Dao Surgawi berkumpul. Ada banyak murid Tanah Suci yang mengikuti di samping mereka, dan mereka berdiri di sisi Lin Yun tanpa ragu-ragu ketika mereka tiba. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan kalian berdua telah membuat kemajuan besar. Lin Yun terkejut saat melihat Jiling Feng dan Xiao Wanqi. Bagaimanapun, mereka berdua mencapai tahap kehidupan mendalam tahap keempat. Mereka baru saja berada di tahap kehidupan mendalam tahap ketiga 2 bulan yang lalu. Bukankah itu karena kamu? Selama kamu ada, kami tidak akan bisa menonjol di peringkat Nadi Naga. Jiling Feng tersenyum. Sebenarnya, dia pertama kali berada di peringkat Nadi Naga selama 2 tahun, dan dia menerima banyak keuntungan selama ini. Kekayaan yang tak terlihat memberinya banyak bantuan, memungkinkannya memiliki fondasi yang jauh melampaui mereka yang berada di generasi yang sama. Meskipun Lin Yun mencuri posisinya sebagai yang pertama di peringkat Nadi Naga, Jiling Feng tidak menyimpan dendam padanya, tidak seperti Yuan Xiu dan Yan Qihuo. Saudara Feng, Anda pasti bercanda. Lin Yun dengan rendah hati tersenyum. Kamu mengalami masalah. Ketika Xiao Wanqi dari Sekte Dao Surgawi melirik Kou Tianhua. Dia berkata, kamu bisa bepergian dengan kami saat istana dibuka. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Orang lain mungkin takut padanya, tapi tidak dengan kita. Memang itulah yang terjadi. Ketika kelompok 3 orang Kou Tianhua melihat Xiao Wanqi dan Jiling Feng, mereka segera menutup mulut mereka. Mereka terutama bingung mengapa Jiling Feng dan Xiao Wanqi tidak memiliki dendam terhadap Lin Yun, terutama ketika dia menginjak kepala mereka untuk naik ke peringkat Nadi Naga. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Hengying bertanya. Kami tidak terburu-buru. Ada terlalu banyak murid Tanah Suci di sini. Kita akan menemukan kesempatan di istana bawah tanah. Saya tidak percaya kita tidak akan bisa menemukan kesempatan, kata Kou Tianhua. Saat itu, Yi Feng dari Sekte Petir Myriad dan Lin Qingyang dari Sekte Dao Ilahi tiba. Dengan itu, hampir semua orang yang berada di 10 besar ada di sini, dan banyak dari mereka dikalahkan oleh Lin Yun. Tetapi situasinya telah berubah sekarang karena mereka membuat terobosan ke alam Dektrit Samsara. Mereka tidak hanya mengalami transformasi, tetapi mereka telah mengalami peningkatan besar dalam kultivasi dan teknik rahasia mereka. Beginilah cara kerja sebagian besar teknik kultivasi. Mereka tidak akan mampu membuat terobosan tanpa mencapai tingkat tertentu. Terobosan di alam yang lebih besar memberi mereka dorongan besar dalam Siulian. Setelah melihat Lin Yun, mereka semua memakai ekspresi aneh, dan pikiran mereka menjadi rumit. Lin Xiao benar-benar berani datang ke Laut Void kura-kura hitam ketika dia hanya berada di alam Nadi Naga. Semua orang di sini telah mencapai tahap kehidupan mendalam, dan ada begitu banyak kultivator iblis di sini. Ini tidak akan menjadi perdebatan yang damai seperti kelompok teh marsial Dao. Jika dia mengikuti Jiling Feng dan Xiao Wanqi, bukankah dia akan menjadi beban bagi mereka? Berdasarkan ketenaran Lin Yun, tidak bisa dihindari baginya untuk menjadi pusat diskusi. Setelah berdiskusi beberapa saat, mata mereka tertuju pada istana guntur surgawi yang terbungkus petir 9 warna. Mata mereka penuh dengan keserakahan. Bagaimanapun, tempat ini adalah tanah warisan kura-kura hitam, dan peluang di sini tidak sederhana. Akan sangat bagus jika mereka bisa mendapatkan hasil panen. Jika mereka bisa mendapatkan kultivasi atau teknik rahasia, mereka akan bisa melayang ke langit. Semakin banyak orang yang datang, tempat yang relatif damai ini berangsur-angsur menjadi kacau. Tiba-tiba, riak muncul dari petir 9 warna yang melingkari istana guntur surgawi, dengan aura menakutkan menyebar. Ini membuat wajah semua orang berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Petir 9 warna itu seperti belenggu yang perlahan-lahan mengendur. Pada akhirnya, mereka saling terkait sebelum membentuk teratai di bawah istana guntur surgawi. Pada saat berikutnya, suara keras bergema, dan istana guntur surgawi secara bertahap turun ke laut, dan gerbang perunggu yang mencapai 1000 kaki perlahan-lahan terbuka di bawah petir. Gerbangnya terbuka. Ini benar-benar warisan kura-kura hitam. Ada kura-kura hitam yang terukir di pintu gerbang. Astaga, kita berada di sini pada waktu yang tepat sekarang. Semua orang memiliki api di pupil mata mereka, dan ini langsung membuat nafas semua orang menjadi berat. Mereka semua merasa bahwa bahaya yang mereka hadapi di sepanjang jalan tidak sia-sia. Setelah gerbang istana guntur surgawi berangsur-angsur terbuka, semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menyerbu ke dalam istana.
Kelompok orang ini mendorong teknik gerakan mereka hingga batasnya, dan kecepatan yang mereka lakukan sangat mengejutkan. Lin Xiao, ikutlah bersama kami, kata Jiling Feng dan Xiao Yuanqi. Tidak perlu. Aku akan baik-baik saja dengan senior Gu di sekitar. Lin Yun menolak tawaran mereka dan bahkan menyeret Gu Jun keluar. Dia, Xiao Wanqi dan Jiling Feng menatap Gu Jun dengan curiga. Tapi mereka tahu mereka tidak bisa memaksa Lin Yun. Belum lagi mereka juga memiliki teman mereka, dan mereka akan tertinggal hanya karena Lin Yun. Baiklah, kalau begitu. Setelah semua orang pergi, Gu Jun mengeluh, bagaimana saya bisa menjadi senior? Seorang Liu Yan menutup mulutnya dan tertawa kecil. Dia berkata, Penatua Gu, Anda tidak perlu merendah sama sekali. Kami akan mengandalkanmu di Laut Void kura-kura hitam. Ayo pergi atau akan terlambat bagi kita. Mei Zihua sangat bersemangat. Dia berasal dari klan bergengsi dan dimanjakan sejak kecil. Jadi dia belum pernah melihat pemandangan yang spektakuler seperti ini sebelumnya, dan dia sudah tidak bisa menahan diri. Hati-hati, Lin Yun berkata dengan mata menyipit. Hati pedang miliknya bisa merasakan gumpalan bahaya di dalam gerbang. Tapi mereka harus pergi apapun yang terjadi, tanpa resiko, tanpa keuntungan. Begitu saja, kelompok yang terdiri dari 4 orang itu menerobos masuk melalui gerbang perunggu kuno dengan keterkejutan di pupil mata mereka. Mereka dengan cepat melewati gerbang dan memasuki istana guntur surgawi. Tapi saat mereka masuk, petir yang menyilaukan membuat mereka menutup mata. Tidak bagus. Wajah Lin Yun berubah, dan hati pedangnya berdengung. Dia bisa merasakan firasat yang berbahaya. Membuka matanya, Lin Yun mengeksekusi mata naga ilahi dengan matahari dan bulan bermekaran di pupil matanya dengan segel naga biru, naga emas, dan naga perak yang terbentuk menjadi 3 gumpalan api yang melingkari matahari dan bulan. Dia bisa melihat petir mengembun menjadi beberapa orang di ujung lorong, dan orang-orang itu memiliki sepasang sayap petir di belakang mereka. Mereka semua melayang di udara dengan api petir yang menyilaukan bermekaran di telapak tangan mereka. Pada saat berikutnya, orang-orang yang padat itu semua mengangkat tangan mereka dan tanpa pandang bulu melepaskan api petir. Hal ini menyebabkan serangkaian ledakan, dan ruang di wilayah ini mulai terdistorsi dengan kekuatan destruktif yang menyapu. Keributan itu terlalu besar. Kelompok orang pertama jatuh saat mereka masuk. Mereka diselimuti api ungu, dan bahkan baju besi suci yang mereka kenakan mulai meleleh di bawah suhu yang kuat. Hal ini membuat mereka berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa memadamkan api. Api suci guntur yang mendalam. Gu Jun terkejut, dan wajahnya berubah. Itu adalah api suci guntur yang mendalam. Jangan mencoba melawan dengan asal nagamu karena itu akan masuk ke tubuhmu melalui asal naga. Gunakan saja fisik atau artefakmu untuk menahannya secara langsung. Kobaran api itu sangat menakutkan, tapi tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertahan. Mereka dengan cepat sadar dan menghindari serangan yang datang atau menghadapinya secara langsung. Mereka semua melakukan berbagai cara untuk menghadapi api suci guntur yang mendalam dan melanjutkan. Ada yang jatuh karenanya, dan bahkan para ahli tingkat atas di tahap kehidupan mendalam tahap keempat akan jatuh. Adapun mereka yang disambar dengan api suci guntur yang mendalam, tidak ada yang peduli dengan mereka dan bahkan menjatuhkan mereka sehingga mereka tidak akan tertangkap oleh api. Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Mei Zihua bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat pemandangan ini. Orang tua, lakukan sesuatu. Lin Yun berbalik untuk melihat Gu Jun, api suci guntur yang mendalam terlalu aneh, dan dia tidak berani bertaruh dengan nyawanya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Bertahanlah sebentar karena api suci pada akhirnya akan padam pada suatu saat. Kata Gu Jun, dan dia mengeluarkan perisai yang ditempa dengan kulit kura-kura yang bersembunyi di sudut. Melihat ini, Lin Yun, An Liuyan, dan Mei Zihua dengan cepat mengikuti di belakangnya dan bersembunyi di balik perisai. Mereka harus mengakui bahwa cangkang kura-kura itu cukup kokoh karena itu benar-benar menghadapi api suci guntur yang mendalam secara langsung. Mereka bersembunyi di balik cangkang kura-kura karena ketakutan, dan mereka juga tidak berani memaksa masuk. Bab 1820 Totem Kura-kura Hitam. Jeritan sesekali bergema di sepanjang lorong. Saat api suci petir yang mendalam terbang di atas, lantai menjadi tertutup mayat-mayat hangus, dan setengah dari orang-orang yang menyerbu masuk pertama kali sudah mati. Adapun mereka yang selamat dari pemboman, wajah mereka ditutupi dengan keterkejutan karena istana bawah tanah kura-kura hitam tidak berbeda dengan neraka. Menyerang melalui lorong. Tapi siapapun yang bisa datang ke sini bukanlah orang yang mudah, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius di tahap kehidupan mendalam.
Bahkan ada beberapa generasi yang lebih tua di tahap kehidupan mendalam di antara mereka. Kekacauan berlangsung lama sampai semuanya menjadi tenang. Mereka yang bisa masuk telah masuk, dan mereka yang tidak bisa masuk telah mati. Ketika semuanya tenang, seperti yang dikatakan Gu Jun, pemboman api suci petir yang mendalam telah berakhir. Saat kepala menonjol dari perisai kulit penyu, dia membentuk segel dan kulit penyu mulai menyusut ukurannya setelah Gu Jun memastikan bahwa itu aman di luar. Pada akhirnya, cangkang penyu itu menyusut hingga seukuran kompas saat mendarat di tangannya. Lin Yun, An Liuyan, dan Mei Zihua tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kulit kura-kura itu ketika mereka keluar. Itu hanya mainan kecil yang tidak layak disebut. Gu Jun tersenyum, takut kulit kura-kura itu akan menarik perhatian mereka. Ketika dia menyapu pandangannya ke mayat-mayat di tanah, dia benar-benar terkejut. Semua orang bersemangat ketika gerbang dibuka, namun begitu banyak orang kehilangan nyawa mereka sebelum mereka bisa melihat sekilas harta karun itu. Wajah Mei Zihua pucat, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Bagaimanapun, mereka masih hidup beberapa saat yang lalu, dan mereka sudah mati sekarang. Hal ini berdampak besar pada hatinya. Hidup itu tidak mudah, dan beginilah kejamnya seni bela diri. Gu Jun menghela nafas sebelum dia mulai mencari mayat-mayat itu. Bagaimanapun juga, pasti akan ada beberapa harta yang tidak mereka simpan di dalam kantong antar ruang mereka. Tidak butuh waktu lama baginya untuk ditutupi dengan beberapa baju besi suci, membuat Lin Yun, An Liuyan, dan Mei Zihua terkejut saat mereka melihat Gu Jun saat dia menggeledah mayat-mayat itu. Tapi Lin Yun memandang Gu Jun dengan persetujuan, dan dia harus mengakui bahwa orang tua ini jenius. Gu Jun menyimpan berbagai gelang antar ruang, terlepas dari apakah dia bisa menembus batasan. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan apapun di istana, ini akan menjadi keberuntungan yang layak jika dia bisa keluar, menjadikan ini perjalanan yang berharga. Ayo pergi. Beberapa orang keluar dan mencapai pusaran di ujung lorong. Itu adalah pusaran aneh yang tampak seperti layar cahaya, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat, dan Lin Yun tidak ragu-ragu untuk memasukinya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian ketika Lin Yun membuka matanya, pemandangan di depannya terbuka. Ini adalah tanah yang luas. Ada gunung, sungai, dan istana yang membentuk reruntuhan yang menghiasi tanah tandus ini. Ada sebuah dunia di dalam istana guntur surgawi. Jika istana dan bangunan kuno ini tidak rusak, mereka mungkin akan terlihat megah. Tapi tempat itu compang camping dan sunyi. Lin Yun sedikit terkejut karena perbedaan antara bagian luar istana guntur surgawi dan bagian dalam terlalu besar. Bagaimana istana guntur surgawi berakhir dalam keadaan seperti ini? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Gu Jun menghela nafas, iblis datang dan menyerang, dan tidak ada dewa kuno yang bisa membantu. Selain paviliun nirwana surgawi, 36 istana lainnya jatuh dalam pertempuran itu. Bahkan bintang domain surgawi hancur, dan laut suci domain surgawi tempat kita berada saat ini disebut laut dewa surgawi saat itu. Kamu tahu banyak. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Tapi sebelum Gu Jun bisa menjelaskan, Lin Yun menindaklanjuti, aku tahu. Kamu hanya mendengarnya, dan kamu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan kura-kura hitam. Kamu benar-benar pintar untuk mengetahui apa yang akan aku jawab. Gu Jun menyeringai. Kakak Lin, bisakah kau menemukan harta karun di sini? Tempat ini sangat compang camping, dan aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang aneh di sini. Mei Zihua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Siapa yang tahu? Mari kita lihat-lihat saja, kata Lin Yun. Orang tua itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya diam. Lin Yun dalam hati tersenyum karena dia secara kasar tahu apa yang ingin dikatakan orang tua itu, dan dia berencana untuk menunggu sampai Gu Jun tidak bisa menahannya. Dia bahkan bisa menebak secara kasar mengapa Gu Jun ada di sini di Laut Void kura-kura hitam. Tuan Muda Mei mungkin tidak tahu, tapi sebagian besar reruntuhan berada dalam kondisi seperti ini. Jika tidak ada yang datang ke sini sebelumnya, ada kemungkinan besar mungkin ada harta karun di sini. Kata An Liuyan. Ayo kita lihat-lihat dulu. Lin Yun terbang keluar, dan hati pedangnya menyapu, memindai reruntuhan di sekitarnya. Menilai dari keadaan reruntuhan, dia bisa mengatakan bahwa ada pertempuran di sini, dan bahkan ada aura klan roh iblis yang tersisa di sini. Roh iblis kuno lagi. Lin Yun dalam hati merenung karena dia pernah berinteraksi dengan klan roh iblis di masa lalu. Mereka memiliki rasa kehadiran yang tinggi di era kegelapan. Ada desas-desus bahwa klan roh iblis yang disegel 9 kaisar mulai terbangun, dan mereka cukup aktif di beberapa tempat.
Era naga ilahi mungkin tampak berkembang, tetapi ada banyak ancaman tersembunyi di sekitar, dan kekacauan akan turun jika mereka tidak berhati-hati. Mehm. Lin Yun tiba-tiba berhenti di udara. Tatapannya jatuh ke suatu tempat, dan hati pedangnya menangkap segumpal aura suci yang aneh. 1 jam kemudian, ketika mereka tiba di wilayah ini, ada totem besar di alun-alun. Rune suci pada totem itu telah jatuh, dan hanya ada 9 mayat kuno yang tersisa. Mayat-mayat ini aneh, dan mereka sepertinya melindungi sesuatu saat menghadap totem. Mereka tampaknya telah kehilangan nyawa mereka secara instan, meninggalkan kerangka mereka yang masih berdiri. Saat itu, lebih banyak orang turun ke wilayah ini, mencari sesuatu. Tidak ada apa-apa di sini. Istana bawah tanah kura-kura hitam ini benar-benar buruk. Tidak ada apa-apa bahkan setelah mencari selama setengah hari. Sekelompok rangka. Sialan. Seseorang menjadi frustrasi dan melepaskan asal naga mereka, menyapu angin kencang di sekitarnya. Mehm. Ada yang aneh dengan totem ini. Seseorang berkata, dan perhatian semua orang terfokus pada totem yang menjulang tinggi. Totem ini seharusnya adalah artefak suci dari garis keturunan kura-kura hitam. Siapa tahu, mungkin teknik kultivasi garis keturunan kura-kura hitam terekam di dalamnya. Ada kemungkinan. Jadi kita tidak perlu bersaing untuk mendapatkannya, dan kita bisa membuat salinannya masing-masing. Tatapan semua orang menjadi panas, melihat totem itu. Tidak bagus, mundur. Tapi wajah Gu Jun tiba-tiba berubah, menghentikan Lin Yun, An Liuyan, dan Mei Zihua sebelum mereka dengan cepat mundur.